Halo teman-teman, saya doakan yang nonton video ini sehat, yang tidak nonton juga harus sehat ya. Yang like, yang dislike, yang subscribe, yang tidak subscribe, semuanya sehat-sehat, amin. Oke, kita akan melanjutkan ini teman-teman. Saya jadi ada ide tadi melanjutkan robot yang kemarin ya. Robot yang kemarin kita belajar terakhir ini, robot rise fall, tapi triggernya itu angka dan tick movement. Tick movement itu diwakilkan dengan warna ya, warna kayak red ya artinya turun, down. Nah, ini 4 down, purchase rise, 7 blue artinya 7 up, purchase fall. Sekarang gimana kalau user atau klien kita atau kita sendiri mau robotnya buka posisi nih, misalnya 4 red rise. Sekarang saya mau kalau 4 red atau 5 red atau 9. Nah, misalnya gitu ya. 4, 5, 9 red, rise. Jadi lebih dari satu angka triggernya, teman-teman. Lalu yang ini misalnya 7, 0, udah 7 dan 0. Ya, 7, 0 supaya banyak deh. 7, 0, 3, 8 gitu ya. Nah, sekarang trigger angkanya itu lebih dari 1. Nah, jika muncul 4 red, rise. Jika muncul 5 red, juga rise. Jika muncul 9 red, juga rise. Yang ini jika muncul 7 blue, fall. 0 blue, fall. 3 blue, fall. Kalau muncul 8 blue, juga fall. Nah, artinya kita tambah tantangannya, triggernya banyak gitu ya. Sekali lagi, ini bukan saran atau rekomendasi trading atau saran rule, bukan. Ini contoh rule. Silakan teman-teman modifikasi jika teman-teman punya rule mirip seperti ini. Dimodifikasi, didekatkan dengan yang rule teman-teman punya, gitu ya. Jangan download langsung pakai. Oke. Nah, kita akan modifikasi dari robot yang kemarin, ya. Part berapa ya kemarin? 6 atau 7? Part terakhir lah sebelum video ini ya. Yang teman-teman belum download atau belum nonton, silahkan klik link kanan atas, saya sertakan. Nah, kita bersihkan. Sekarang part 7, tick movement part 7 ya teman-teman ya. Klik. Nah, seperti ini. Jadi yang kemarin itu kita baru satu angka triggernya teman-teman, 7 blue, purchase fall. 4. Nah, ini harusnya pindah nih. Nah, bagi teman-teman yang nonton harusnya dipindahin dulu ya, baru di running atau di save. 4 merah, 4 red, maka purchase rise seperti itu. Tapi 1 digit. Nah, sekarang user kita minta atau ada request atau kita pun mau ada lebih dari 1 digit. Kalau ininya red, boleh 4, boleh 5, boleh 9. Koriko. Kalau ininya blue, boleh 7, 0, 3, 8. Sama-sama purchase fall gitu. Jadi salah satunya. Ada 2 cara. Pertama, cara yang kurang efektif. Misalnya gini, teman-teman tambahkan di sini or. Ya, or itu kan atau ya. Jadi di sini last digit sama dengan 7. Bayangkan teman-teman bikin kayak gini. 4, 5, 9 ya. Jika last digit sama dengan 4, or atau gitu ya. Atau last digit sama dengan 5, or atau last digit sama dengan 9, maka purchase rise. Jadi ada or-nya 2 buat 3 kali kondisi ya. Kondisi 1, or kondisi 2, or kondisi 3 ya. Tapi itu nggak efektif kalau ternyata ininya 5, ini 4 teman-teman. Teman-teman bikin kondisi or. Kalau dia 6, kalau dia nambah misalnya, ya teman-teman harus rubah kodenya. Or-nya ditambah gitu, or-nya ditambah, or ini. Itu nggak efektif ya. Tapi saya harus bilang itu, saya harus ajarkan itu, saya harus sebutkan cara itu supaya teman-teman paham. Ternyata ada cara seperti itu dan itu kurang efektif. Mungkin suatu saat teman-teman akan butuh itu ya. Mungkin. Tapi ada cara yang lebih efektif teman-teman. Ini saya hapus. Kita gunakan list aja.
Lebih mudah pakai teks ya teman-teman ya. Lebih mudah pakai teks. Pakai list bisa, tapi lebih mudah pakai teks ya. Kita ambil contoh gini ya. Kita bikin variabel untuk mempermudah user. Digit trigger. Apa ya? Yang blue ya, yang blue gitu. Digit trigger blue di sini. Digit trigger buat yang warna red. Kita ambil contoh tadi red 459. Red 459. Red 459. Ambil dari teks aja. Isikan begini teman-teman. 459. Nah, ya, mungkin kalau usernya ngelihat gini bingung, tapi teman-teman harus jelasin. Isi aja Pak, Bu, atau Kak gitu ya. Angka, kan angka itu pasti satuan. 0 sampai 9. 459 tanpa tanda koma, tanpa tanda titik, pokoknya dihajar aja gini, 459 berurut. Itu akan lebih memudahkan user gitu. Tapi di awal masih dikasih tahu ini cara ngisinya gimana gitu. Digit trigger blue-nya dia akan ngecek blue 7038. 7038. Oke. Berupa teks ya teman-teman ya. 7038. Nah, sekarang kita udah punya kumpulan digit trigger red sama digit trigger blue. Ya. Mudahnya gini. Perhatikan kata-kata saya ya berikutnya ya. Jika warnanya blue, maka dia ngecek angka. Jika last digit sama dengan 7, maka lakukan ini. Sekarang saya ganti. Jika last digitnya ada di antara ini, yang red mana? Yang blue ini. Jika last digitnya ada di antara ini, maka purchase fall. Jika tidak ada, ya nggak usah ngapa-ngapain. Simple ya teman-teman ya. Yang tadi jika last digit sama dengan 7 harus purchase, diganti jadi jika last digit ini ada di dalam teks ini, maka purchase fall. Udah nangkep logikanya, rule-nya ada di dalam teks gitu. Kita ambil dari teks ini teman-teman, ada yang namanya get. Find. Ini find. Jadi find itu gunanya kan dari satu teks dicari. Mau cari teks apa, mau string apa. Misalnya cari kata rumah, dia bisa cari R-nya huruf pertama, dia cari H-nya huruf terakhir, dia cari huruf ma gitu, berarti RUM, berarti yang ketiga, indeks ketiga gitu. Nah, sekarang kita ambil di sini. Nah, find ini akan mereturn atau menghasilkan nilai 0 jika tidak ditemukan teman-teman. Tapi kalau ditemukan dia akan memberikan return 1, 2, 3 posisinya, posisi keberapa gitu. Nah, yang penting kita tahu dia 0 atau tidak gitu aja. Kalau tidak 0 berarti ada. Gitu aja yang kita perlu tahu ya. Jadi kita hapus di sini. Ini delete teksnya. Teksnya kita ambil dari blue ini. Blue. Dalam teks trigger digit blue ini cari find first atau find last boleh, karena yang penting ketemu aja satu gitu, dari depan atau dari belakang boleh. Apa yang kita cari? Last digitnya teman-teman. Nah nih last digit, kalau teman-teman taruh sini nggak bisa teman-teman. Nih tek ya, karena last digit itu berupa angka, sedangkan dia butuhnya teks teman-teman. Butuhnya teks. Cara ngerubah angka ini jadi teks adalah dari teks ini pakai ini aja, create text, taruhkan di sini. Ini jadikan buang satu ini, karena kita cuma butuh satu item, yaitu last digit. Tempelkan di sini, gitu ya teman-teman ya. Taruhkan di sini, lalu kita baca gini, dicari last digit ini di teks ini. Kalau tidak sama dengan 0, nah kalau tidak sama dengan 0 artinya ada gitu ya, ada, maka purchase fall. Kalau sama dengan 0 dia nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Jadi intinya ada di sini ya, dicari di teks ini apakah ada last digitnya. Hati-hati cara ngerubah number ke teksnya seperti ini.
Sekarang kita copy saja, ini duplicate. Yang low-nya juga di bawah, ini dihapus. Gantikan ini. Ya. Digit trigger blue digantikan digit trigger red. Di sini udah gitu aja. Udah, gantiin itu aja teman-teman. Oke. Sekarang kita running ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan di kiri bawah. Saya bersihkan dulu. Ini hasil robot yang kemarin. Kita running. Jadi 459 red rise, 7038 blue fall. Salah satu angka ini muncul dan warnanya tepat, dia akan open posisi. Ya. Nanti kita lihat lognya aja. Kalau teman-teman ketinggalan ini, kita bisa lihat di log itu yang di huruf I ini nih teman-teman. Ya, I di sebelah kanan tombol stop dan run ini nih. Nah, itu ada 4 red apa? 4 red rise, dia call. Nah, betul ya. Kalau kita lihat lognya juga, mana? Nih, 4 red, dia rise. Ini ada 0 blue, 0 blue, dia put. Betul ya, di sini put nih ya, lower. Selanjutnya ada 4 red, dia tadi rise. Ada 7 blue, 7 blue, dia fall atau put di sini. Lalu ada 2 blue kan nggak ada, berarti nggak open posisi gitu. Di sini ada 3 blue teman-teman. 3 blue, purchase, fall atau put. Nah, demikian seterusnya gitu. Ini ada 9 red, bener gak 9 red? Iya bener ya, ada 9 red rise. Nah, gitu ya teman-teman ya. Dari angka ini, dari robot yang kemarin kita bisa kembangkan yang tadinya satu trigger 1 digit saja. Kalau klien atau klien atau customer kita request atau kita sendiri butuh ya, lebih dari 1 trigger angka dalam satu warna itu, bisa dengan cara menambahkan teks ini gitu. Jadi cukup user teman-teman atau teman-teman sendiri jelaskan ke usernya, ini cukup ditambahkan aja misalnya 4, 5, 9, boleh gak 7? Boleh aja. Nih, 7 di sini. Kan ini sama-sama 7 kok Riko. 7 sini 7. Boleh. Kalau dia ketemu 7 red, ya dia masuknya ke sini. Kalau dia 7 blue masuknya ke sini. Gitu. Oke, saya akan save. Teman-teman bisa download, tapi sebelumnya saya akan rubah. Jadi teman-teman yang download harus ngerubah. Jadi saya pengennya teman-teman juga nonton ini. Harus tahu step by stepnya dari awal sampai akhir. Ya, jadi saya tahu kalau teman-teman ada yang komen, kok nggak bisa jalan atau ada yang salah perhitungannya, berarti saya tahu itu mana nonton mana enggak gitu ya teman-teman ya. Ini ya, yang ini aja. Ini saya rubah sama dengan gitu. Jadi teman-teman harusnya tahu ya apa yang harus dilakukan, yaitu merubah jadi tidak sama dengan, seperti ini aja gitu. Oke. Tahu kan fungsinya sama dengan dan tidak sama dengan 0 tadi? Nah, kalau teman-teman yang atau ngikutin video ini step by step harusnya tahu. Harusnya di sini harusnya pakai tidak sama dengan gitu. Oke, semoga ilmu ini berguna dan setiap hari makin nambah ilmu ya teman-teman ya. Oke, jangan bosan-bosan belajar binary bot bersama saya Kokoriko. Langsung aja saya Kokoriko pamit. Sampai jumpa di video berikutnya besok malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Salam sehat, salam sukses, amin.